tekan tombol gabungnya supaya bisa berbicara dengan kita ya. Kalau ada apa-apa bisa kirim pertanyaan di kolom komentar di bawah video. Pertama kita memperkenalkan ada jamaah yang hadir malam ini. Bernama siapa Pak? Kang? Saya Rahmat. Nah, berasal dari mana? Dari Cicadas. Oh, Cicadas dekat ya, karena kita berdomisili di Bandung, jadi dekat. Nah, kita akan membahas salah satu tema kali ini tentang takdir, dan kita akan mengupasnya dengan Bapak Ustadz yang sudah hadir malam ini, yaitu Pak Ustadz Rizky yang tidak asing lagi sebagai ketua broadcast kali ini. Nah, oke, kita akan langsung aja mempersingkat waktu karena udah malam. Kita bertanya dengan pertanyaan pertama dari saudara Rahmat. Apa yang mau ditanyakan? Unek-unek keluarkan saja sekarang. Mumpung kita lagi berkumpul seperti ini kan jarang juga ya kita ketemu tiba-tiba ngobrol gitu kan. Nah, sambil kayak curhat aja, apa sih yang mau ditanyakan, yang sekarang dialami gitu loh, apa coba? Kalau Nanti dijawab sama Pak Ustaz. kalau yang saya alami di kehidupan ini yang akhir-akhir ini sih kehilangan orang saya Orang tua. Jadi bagaimana Cara cara saya sebagai anak yang berbakti ya, anak yang berbakti untuk bisa mendoakan. memberi bapak saya itu pertolongan sementara saya di dunia. Bapak saya di alam lain. bahasa, bagaimana supaya bisa bapak saya itu terlepas apapun yang menyebabkan bapak saya meninggal itu Bisa bisa selamat. menjadi bisa menjadi hal yang bisa Allah ampuni. Oh iya, bisa diridoi, intinya bisa diridoi. Bisa Allah ridhoi meninggalnya bapak saya itu di akhir hidupnya. Menurut Pak Soalnya Ustadz, bapak saya itu saya belum maksimal untuk berbakti gitu di saat-saat terakhir, sehingga saya masih berpikiran kenapa saya belum bisa berbuat banyak. Bapak saya udah diambil Allah gitu. Jadi minta penjelasan Ustaz untuk supaya bagaimana masukan ya, masukan bagaimana saya harus beribadah, bagaimana saya menghadapi musibah ini harus bagaimana supaya bisa tenang. ya, so. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin bincang syiar hijrah, sebuah pertanyaan yang sangat dalam ya, dan juga pertanyaan yang sangat bagus untuk kita pula ya merenunginya betul, dan pula tentu agar kita bersabar ya, karena telah dijelaskan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah bagaimana Allah akan menguji ya, karena berluan namun sayyid ya, menguji dengan sesuatu ya, di antaranya adalah wal anfus, yakni nyawa yang bisa jadi meninggal atau kita yang ditinggalkan ya. Maka kata Allah, wabasyiris sabirin ya, gembiralah nabi mereka yang bersabar ya. Dan bismillah, senantiasa kita itu diuji ya dengan takdir, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dengan berbagai keburukan atau kejelekan dan kebaikannya sebagai ujian. Wa ilaina turja'un,
dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dari sinilah kita harus senantiasa mengingat bahwa kita itu akan kembali kepada Allah, bahwa kita itu akan menghadap kepada Allah. Namun tentunya bagi diri kita yang menghadapi kematian pada keluarga atau pada sahabat atau pada saudara atau pada warga sekitar, tentunya bagaimana bersikapnya. Tentu yang pertama adalah kita senantiasa ridho, ya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya hamba itu harus ridho dengan takdir yang Allah berikan. Karenanya ujian yang ketika ujian itu adalah menghadapi derita atau takdir, terutama yang menguji kesabarannya, maka sabarnya itu adalah memperoleh derajat yang lebih tinggi dan bisa jadi yang paling tingginya, gitu kata Ibnu Qayyim. Maka tentunya senantiasa kita belajar untuk ridho terhadap takdir Allah. Kemudian juga kita senantiasa tentu mengingat bahwa kita itu adalah seorang yang dilahirkan dari orang tua kita. Kita doakan tentu yakni istighfar, ya, doakan ampunan terus, ya, supaya terima iman dan Islamnya, gitu ya. Kita doakan tentunya. Dan sebuah hadis yang begitu lumayan, ya, agak panjangnya, namun bagaimana keterangannya ketika orang tua itu yang saat itu pula diangkat dari azabnya, kemudian dia didekatkan dengan surga, maka dikatakan yakni dengan istighfar dari anaknya. Nah, itu adalah istighfar itu bisa meringankan azab, atau istighfar itu bisa mengangkat azab dari orang yang diazab itu, sehingga nantinya dia menerima kenikmatan atas keimanannya juga. Itu yang selanjutnya. Maka pula buat kita ini adalah nasihat. Kemudian pula kita senantiasa ketika punya misalnya kelapangan bersedekah, ya. Nah, para ulama mengatakan bisa kita bersedekah atas nama orang yang meninggal, gitu ya. Maka itu juga akan sampai, ya. Doa akan sampai, sedekah akan sampai. Begitu juga ketika kita misalnya membayarkan hutang orang yang meninggal, itu akan sampai juga, ya. Dan pula ketika kita misalnya beramal, ya, apapun, ya, yang menjadi pahala jahiliyah, pahala jariah, gitu ya, secara terang-terangan untuk pahala jariah itu, maka itu akan sampai juga, ya, dengan jahriah, dengan terang-terangan, dengan mendapatkan nanti bagaimana jariahnya karena kita anak yang soleh sampai kepada orang tua, gitu. Kemudian juga maka kita pula meminta ampun terhadap diri kita, yang tentu pastilah kita tidak akan merasa yang terbaik, ya, dalam berbakti pada orang tua. Kadang merasa, ya, sedikit-sedikit ada, ya, bukan mungkin, ya, kita niatnya nggak melawan, ya, bukan melawan orang tua, tapi sedikit-sedikit kita memberikan masukan yang baik, ya, gitu. Tapi ya disitulah terkadang misalnya terjadi konflik, gitu ya. Maka kita senantiasa minta ampun kepada Allah, ya, dan senantiasa nantinya supaya kita dan orang tua kita diampuni di akhirat kelak, gitu ya. Maka dikuatkan, ya,
agar diberi keteguhan baik di dunia maupun di akhirat ya. Dikatakan kepada orang yang beriman, istabitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah ya. Nanti akan dikuatkan, ditetapkan ya dengan perkataan yang teguh ya. Di antaranya juga kalimat la ilaha illallah, yakni dengan kalimat yang teguh itu di dunia maupun di akhirat. Demikian tentunya buat kita juga sebagai pelajaran, maka tentu di antaranya kita harus senantiasa membantu orang lain pula ya, dengan niat juga membantu orang lain, niat kesolihan, maka itu juga karena kesolihan kita yang diajarkan oleh orang tua kita itu akan sampai kepada orang tua kita ya. Assalamualaikum. Oke, sekarang saya menuju pertanyaan sekaligus pertanyaan terakhir karena sudah malam ya. Nah, bagaimana cara menyikapi manusia agar terhindar dari musibah yang kita yang nggak tahu gitu musibah? Apakah memang musibah itu bisa kita hindari dan mungkin takdir juga? Apakah sudah ditetapkan dengan adanya musibah gitu? Jadi kalau misalkan musibah nggak ada, apakah takdirnya juga berubah? Bagaimana? Bahwasanya takdir itu sudah Allah catat ya, dan Allah ya perintahkan pada pena ya, pada al-qalam supaya mencatat takdir itu 50.000 tahun sebelum dunia Ada. diciptakan ya. Dan telah tetap ya diantaranya rezeki gitu ya, amal, ajal, bahagia dan sengsara itu sudah itu ya ditetapkan. Kemudian para sahabat yang mendengar sabda Nabi ini mengatakan pula, wahai Rasul, kalau sudah ditetapkan bahagia dan sengsara, terus juga misalnya surga dan neraka, apakah kita tidak usah usaha? Maka kata Nabi, ikmalu, tetap kalian harus berusaha, tetap kalian harus beramal, bekerja gitu ya gitu. Fakul muyassarun, nanti kalian itu akan dimudahkan. Lima khuliqalah, bagaimana kalian nanti diciptakan gitu ya. Apakah diciptakan menjadi orang yang mulia yang nantinya akan mendawamkan kemuliaan itu, atau justru apakah menjadi orang yang tercela? Maka disinilah hamba itu bisa memilih ya. Bukan ketika adanya musibah kita merasa suudzon kepada Allah, justru hamba bisa memilih fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Akan diilhamkan kan gitu. Telah diilhamkan ya bagaimana fujur ya, kejahatan dan juga jalan takwa. Maka kita bisa milih gitu ya. Akan tetapi tentunya kita disyaratkan pula untuk menghindari takdir yang jelek ya. Di antaranya kan ada doa ya gitu. Doa-doa yang Ya, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala gitu ya gitu, agar menjauhi setiap bala ya, bencana gitu ya. Gitu. Di antaranya juga wasu'il qada gitu ya. Agar dijauhkan dari takdir yang buruk gitu ya. Nah itu, selain berdoa kita juga berusaha beramal gitu ya. Karena dalam sebuah hadis ada yang ditetapkan, yaitu ya dalam catatan malaikat ya, catatan malaikat itu yaitu penghuni neraka. Namun pada akhir hayatnya dia bertobat, maka dia bisa jadi penghuni surga gitu ya. Dan ada pula yang dia di catatan malaikat penghuni surga. Namun ketika dia akhir hayatnya dan dia terbukti ria ya, pamer atas amalannya atau terbukti maksiat, maka dia justru tadinya penghuni surga, atau catatannya malah jadi penghuni neraka. Itu semua sudah dicatat juga di Lauhul Mahfuz ya. Maka kita harus berusaha beramal ya,
sekuat mungkin, di antaranya beramal dengan kualitas amalan itu dan kuantitasnya. Tentunya beramal sesuai dengan kemampuannya itu. Fattaqullaha mastata'tum ya. Kadang berbeda-beda ya, ada yang sholatnya bisa dengan berdiri tapi karena uzur, ada yang dengan duduk ya, ada yang dengan berbaring ya, atau hanya dengan isyarat saja sholatnya. Nah, itu berbeda-beda. Begitu juga dalam masalah beramal ya. Seseorang ada yang dimudahkan untuk sholat malam, ada yang juga dimudahkan walaupun tak sholat malam dia bisa bersedekah ya. Ada juga yang dimudahkan, tidak ada, dia tidak mampu sedekah, dia bisa saum sunat ya. Atau dimudahkan, minimalnya dia tidak ganggu orang lain. Nah, itu juga adalah menghindari dari takdir yang jelek. Kemudian juga senantiasa tafakur untuk menjadi muhasabah diri gitu ya. Setiap malam dia bermuhasabah, setiap akan beramal dia bermuhasabah, sehingga sampai mana nantinya dia beramal, sejauh mana dan layakkah dia mendapatkan kebaikan itu. Nah itu di situ maka akan berusaha untuk merubah diri, perbaiki diri agar selalu dalam takdir yang baik, beramal yang baik, maka Allah akan tuntunkan. Setiap niat pasti ada jalan gitu ya. Dan banyak jalan gitu ya. Menuju Mekah itu banyak jalan ya, kalau kata orang gitu ya gitu. Maka menuju kematian yang indah, tapi juga bagaimana jalannya itu dengan diantaranya beramal soleh. Tapi beramal soleh ini tentu setiap orang itu jalannya berbeda-beda dalam beramal. Nah disinilah Allah mudahkan, maka kita selalu minta ya gitu, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik ya, agar ditetapkan dalam Islam ya gitu. Dan juga sharif qalbi ala taatik ya, supaya kita juga senantiasa dalam ketaatan. Dan itu semua akan mencegah dari takdir yang buruk. Tak lupa kita beristighfar, terus beristighfar ya. Dan ada doa-doa khusus yang bisa dirutinkan di kala pagi dan juga sore hari yang bisa kita baca, yaitu juga menghindarkan dari takdir yang buruk. Demikian. Sebagai penutup dalam bincang bersama ini, ada pesan khusus dari Mas Rahmat, ada nggak pesan khusus atau apa gitu? Ada nggak? Saya yang kita harus meningkatkan ibadah kita, karena kita cuma sementara di dunia. Tujuan keabadian itu setelah dunia ini lepas, setelah meninggal, setelah kita meninggalkan dunia, alam bangsa akhirat, itu yang sesungguhnya hidup yang sebenar-benarnya hidup adalah setelah kita meninggalkan dunia ini. Selagi masih hayat di kandung badan, sebaik itu pula kita berusaha untuk meningkatkan amal ibadah kita semaksimal mungkin, karena setelah kematian kita juga tidak bisa sholat lagi, tidak bisa bersedekah lagi, sudah tidak bisa beramal lagi. Itu saya tekankan untuk semua umat Islam untuk merenungkan hal itu, karena memang itu sangat mahal. Dunia ini, waktu ini sangat mahal. Makanya pergunakan waktu itu semaksimal mungkin, karena tidak bakalan terulang kembali lagi. Kalau nggak akan kembali lagi waktu itu, bisa diputar lagi ke belakang, nggak bisa lagi. Makanya orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian. Nah, salah satunya untuk mengingat kematian itu, waktu yang diberikan itu kita harus maksimalkan penggunaannya untuk bekal di akhirat kelak. Terus itu aja sih.
pesan saya untuk saudara kita Muslim. ini. muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya podcast bincang bersama ini, kita akan tutup saja pembicaraan ini dengan doa dari Bapak Ustadz. Silakan Pak Ustadz untuk menutup podcast bersama ini. Baik, suatu filah bincang siang hijrah. Tak lupa sebuah nasihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib ya, bahwa di dunia ini adalah tempat kita beramal, dan di akhirat nanti kita tidak akan bisa beramal lagi ya, gitu. Nantinya kita di akhirat adalah dihisab ya gitu. Maka tentunya kita senantiasa perkuat doa kita pada malam ini juga. Silakan yang mampu untuk mengangkat tangannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Amin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi auzi'ni rizqan min fadlika ya walidayya wa ana amala sholihan tardah wa nafsini birahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma sihli dunya dunya wa fiha ma'asi fiha ma'adi wa sallallahu alaihi fi khair kulisar wa rahmatuka bi falatika li nafsitu bisa nikullahu la ya muqallibal qulub sabit qalbi ya musarrifal qulub sarrif qalbi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika